Tabiat Sobat Nusantara, kembali lagi dengan aku, Brenda Kariso, di channelnya aku. Dan kali ini aku akan buat video collab lagi bareng temen aku dari... Mana yuk? Mungkin kita perkenalan dulu ya. Dari Tasikmalaya. Yang satu ini. Yuk, perkenalan diri dong. Mungkin Sobat Nusantara pengen kenal kan sama Halo kita guys, subscribernya Brenda Kariso. Aku Yusinta Bella dari Tasikmalaya. Salam kenal ya. Halo, Tete Ayu. Tete Ayu. Teteh dong. Tete dong. Aku kok nge-lag ya? Gini nih, pasti selalu kalau aku buat collab itu pasti kayak gini, nge-lag. Jaringan kuno. Sabar. Kamu Jadi aku enggak kok lancar, no. Iya, kamu pasti jaringannya bagus, no. Aku kagak, no. Jadi, kita mau cerita dikit dulu ya. Yuk, jadi kenapa aku kenalan sama Ayu? Jadi itu dulu sempat ikut pertukaran mahasiswa. Itu tahun lalu, belum bisa move on. Terus, kenalnya di situ. Jadi Ayu dari UPI Tasik, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tasik, ya kan? Dari Tasik. Dan kali ini aku sama Ayu pengen ngobrol-ngobrol asik masalah, oh ya, sekarang tuh dia tuh YouTuber juga, YouTuber asal Tasikmalaya dengan jumlah subscriber udah 1K, udah 1K lebih, kita doain ya, semoga cepat AdSense. Dan Alhamdulillah. Tinggal ngejar jam tayang nih. Jam tayang ngejar. Oh iya, YouTube siap. juga bahas menarik banget, aku suka banget dia bahas tentang budaya dan juga alat musik khas dari mana sih itu? Dari Jawa ya? Namanya kalau di Indonesia atau di Jawa namanya gamelan. Di sini juga sama namanya gamelan, tapi lebih dikenalnya itu dengan kata degung. Nah, itu juga ada istilahnya loh, degung itu. Betul nggak? Apa? Ceritain dong istilahnya. Kan kalau di Sundanya degung. Nah, gamelan degung ini berasal dari kata ngadeg kanu agung. Nah, jadi kata itu dari bahasa Sunda. Artinya ngadeg itu kayak kita menghadap gitu, berdiri. Kanu agung kan yang jelas nah itu jadi buat persembahan kayak gitu kalau misalkan di zaman dahulu. Kalau sekarang ya mungkin fungsinya untuk hiburan dan entertain lainnya lah yang kayak gitu. Rambutnya enggak. Nge-lag yuk di aku. Astaga jaringanku, astaga. Tapi nggak apa-apa, nggak akan menurunin semangat aku buat collab sama kamu yuk. Pokoknya semangat ya. Iya. Nih, Bren, aku mau nanya. Kepikiran kamu kan, menurut aku ya, kalau zaman sekarang tuh anak muda tuh lebih suka, kayak aku kan mulai YouTube tuh, lebih suka ke entertainment gitu, lebih ke unboxing dan lain-lain. Kalau aku lihat kamu tuh, kenapa sih kamu bisa kepikiran buat ambil video atau buat video, terus buat konten gitu, taruh di YouTube tentang alat musik tersebut. Apa kamu memang suka alat musik daerah tersebut, atau kamu gabung dalam suatu komunitas yang buat kamu lebih intens lagi ngejelasin? Oh iya. Astaga, apaan sih? Ada fasilitasnya pas kuliah, kayak ada alat musiknya, jadi aku belajar aja buat channel, karena waktu dulu itu mikirnya gini, kalau misalkan nggak divideoin, aku bakal lupa. Itu sih tujuannya cuman hobi upload aja di YouTube. Malahan nggak niat jadi YouTuber sih. Cuman pengen upload aja. Kalau lupa bisa lihat lagi kayak gitu. Jadi buat diri sendiri dulu tuh niatnya. Jadi kayak jurnal gitu nggak sih? Jadi kayak kalau 5 tahun ke depan tuh kita bisa lihat-lihat lagi kan? Jadi tempat penyimpan nggak taunya gitu. Banyak yang nonton gitu. Iya benar. Pas ada yang banyak yang nonton itu sampai pertamanya sih 250 viewers. Itu kayak yang gimana gitu, udah banyak banget nih 250 viewers. Padahal itu cuma lagu tanpa notasi ya. Ya udah, jadi aku tertarik
buat up kali orang yang upload tutorialnya, apalagi notasi-notasinya kan jarang. Jadi alhamdulillah banyak yang tertarik gitu buat lihat tutorial aku kayak gitu. Iya sih, keren loh. Oh, aku aja mulai nge-YouTube tuh paling pertama video aku ya, views-nya 10, tau gak Ya. sih? Itu aja, Iya. itu aku paksa temen-temenku. Nonton dong, nonton. Di-share-sharein di grup. Nonton dong, nonton. Tapi sebenarnya awalnya nge-YouTube sih buat cuma kayak dokumentasiin aja, kayak cuma kayak sama kayak kamu sih, cuma pengen simpan, kan aku laptopnya tuh udah full penyimpanannya. Terus kayak, bentar di mana lagi sih, platform apa sih yang bisa nyimpan, terus kayak aku bisa nonton-nonton gitu juga, terus bisa share juga kan ke teman-teman lain juga gitu. Oh iya, ada YouTube ya, kenapa nggak diedit terus diposting kan? Oh iya, yuk. Aku sih penasaran ya, kamu tuh kan jurusannya PGSD, tapi aku lihatnya kamu lebih ke suka banget nih sama musik, jadi kelihatan anak seni musik, tahu nggak sih? Kenapa sih? Iya sih, jadi emang aku masuk PGSD jurusannya. Nah, banyak sekali tuh yang bilang, ayo kamu jurusan seni musik ya di UPI atau di ISBI. Banyak loh yang bilang gitu. Iya loh. Pas ya sih kalau di musik, hobi aja, nggak terlalu menekuni gimana. Makanya kalau misalkan ada yang di channel YouTube aku atau karya aku yang, ih kok nggak sesuai atau salah, ya harap dimaklum. Namanya juga calon guru yang berkarya di musik kayak itu lagi ya. Benar-benar. Buat kalau dari kamu sendiri, harapan kamu buat kamu YouTube sekarang kan udah, menurut aku udah bukan cuma sekedar hobi ya nge-YouTube, kayak udah 1K, terus kamu bilang kan kejar jam tayang juga. Harapan kamu tahun ini gimana sih buat YouTube kamu? yang tayang tuh. Soalnya kalau misalkan kita nyari subscriber itu kan kayak mudah gitu. Tinggal pas aja temen-temennya pasti mau kok subscribe, tapi masanya itu yang nontonnya kurang. Aku tuh kemarin udah lebih 1 tahun kan, jadi udah 3.500-an, tapi karena udah lewat 1 tahun, jadi per bulannya itu kan si jam tayang jadi upload video lagi atau konten lagi yang misalkan tentang musik yang bikin bermanfaat, jadi yang dicari orang kayak gitu. Harapan kamu dari YouTube kamu itu, kamu pengen nggak setahun ini segera AdSense? Melek. Di AdSense, semoga aja. Doakan ya, Brand. Iya. Semoga biar cepet dimonetisasi. Buat Sobat Nusantara, yang lupa ya doain temen aku ini. Jadi dia Sobat Nusantara juga. Tapi ya. Kan udah nge-YouTube ya. Udah dari sejak kapan sih mulai YouTube? Aku lupa nanyain, sejak kapan sih mulai nge-YouTube? Yang konsisten itu diseriusin itu tahun 2019. Atau akhir 2018. Akhir 2018 mau ke 2019. Nah, jadi pas awalnya itu pokoknya pertama kali ya upload itu pas ada Asian Games 2018 kan, Agustus. Oh iya, pernah aku lihat di kamu kayak storyin di YouTube kan, video singkat gitu, tentang Asian Games gitu. Tapi baru-baru deh kayaknya itu kamu. Nah, terus bukan Agustus deh. Agustus. Nggak, maksudnya kamu buat story di video singkat di YouTube. Kapan ya itu? Iya. Tentang Asian Games kan? Agustus, iya. Asian Games. Nah, pas udah itu aku kayak di memori HP atau di laptop kan banyak aja ya, barangkali siapa tahu ada yang mau nonton gitu, ya udah aku upload video lama pas awal-awal tuh. Pas kesini ya udah jadi sering niat banget kan bikin
konten-konten yang notasinya kayak gitu. Sama ya kayak aku juga gitu loh. Aku aja pas mulai YouTube-nya itu pas 2019 waktu ke Bali kan banyak video-video kita yang lama. Terus nganggur gitu kan. Udah posting aja di YouTube. Mulai dari itu deh aku udah terus terinspirasi juga dari kamu. Kan kamu kan YouTuber juga kan waktu pas ke Bali itu. Terus sebelumnya itu aku udah memang Abal-abal sebelumnya itu tahun itu. 2016 tuh aku juga kan punya teman. Sekarang dia udah subscribernya udah banyak banget. Aku udah sempat collab sama dia. Iya, Buat teman-teman sobat Nusantara yang pengen lihat ya aku video tahu kami tahu. di sini videonya. Aku tuh sama dia kan aku juga terinspirasi sama dia karena temen sejurusan gitu kan. Jadi kayak udah mulai YouTube 2016 ke 17. Tapi waktu itu cuma ngupload tugas sama kayak editing apa Oh, pakai lagu-lagu yang copyright gitu. Pakai banyak-banyak transisi gitu, bukan buat nge-YouTube gitu. Nah, diperkuat lah waktu aku ke Bali kan ketemu kamu. Iya kan lebih memberi inspirasi juga ke aku kan. Ngelihat kamu nge-YouTube gitu. Jadi kayak ya udah mulai YouTube aja. Mulai aja dulu. mulai aja dulu ya ya. Oh iya Iya yuk. makanya aku juga sering kan nonton kamu video-videonya. Oh iya yuk. Mau menurut kamu sih tantangan terbesar apa sih yang menurut kamu ya? Tantangan terbesar apa yang kamu temui selama ini dalam ber-YouTube? Tantangan terbesarnya soalnya untuk saat ini bukan jadi prioritas. Jadi Iya. kayak udah hobi aja nge-YouTube gitu. Nah, Oh iya. tantangannya yaitu tadi kalau misalkan kita mau buat konten nih, niatnya udah ada, tapi yang bingung tuh misalkan cari waktunya yang tepat atau misalkan mau konten apa di mana. Nah, itu yang tantangan. Gitu ya yuk. Yuk kamu nge-lag nggak akunya? Dikit sih, dikit. Iya, kamu juga nge-lag, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat dengan nge-lag ini. Oh iya, baru mulai, maksudnya kamu kan belum fokus gitu juga ya ke dalam dunia YouTube. Kalau ini aku kasih pertanyaan kamu ya, kalau ke depannya ya, Tuhan berkenan, AdSense, terus YouTube-nya kamu YouTube-nya bagus berkarir di YouTube. Kamu pengen full time nggak pengen ada kerinduan full time nggak terjun dalam dunia per YouTubean, dalam dunia YouTube? Udah berkembang nih ya. Gak apa-apa ya mimpi dulu udah berkembang, banyak viewers, ada penghasilan, dimonetisasi, dan juga intinya tertarik sama orang lah, sering dilihat. Kayaknya aku ya lebih ke YouTube itu ke hobi aku, jadi nggak akan terjun secara full. Lalu gimana gitu dalam ber-YouTube itu. Kayaknya Iya, kamu deh brand yang nanti full time ya di YouTube. Enggak. Aku kan mulai YouTube-nya mulai di rumah pas mulai pandemi ini kan. Jadi kayak lebih ngisi waktu aku kayak karena aku tingkat akhir juga kan penyelesaian studi kan. Terus skripsi aku kan otomatis ketunda gara-gara pandemi ini. Jadi kayak ngapain aku tiap hari nge-scroll Instagram, main Instagram mulu. Apain udah sebulan lebih waktu itu bulan apa ya? Bulan Maret aku mau sharing dikit ya kamu. Pas nge-scroll media sosial, terus aku Boleh. mikirnya ngapain sih aku cuma nge-scroll media sosial doang, apa nih udah sebulan lebih, apa yang pengen dibuat, mau lanjutin penelitian nggak bisa, kan soal sekolah-sekolahnya kan ditutup masalah pandemi ini, ngapain aku di rumah mulu gitu kan. Iya. Aku kayak baca buku doang gitu, terus apa sih yang buat aku lebih kayak enjoy di rumah aja biar aku nggak stres kan masalah pandemi ini. Ya udah ya nge-YouTube aja gimana. Banyak juga kan video-video aku yang kayak aku edit, kagak aku upload. Makanya kan YouTube aku tuh isinya video-video lama. Baru-baru ini aja yang video baru kan. Iya, tahu. Pikiran konten. Terus terjun temenan juga kan sama temen aku yang aku sebutin tadi yang si Jack itu, dia kan YouTuber juga. Jadi sering
sering tukar pikiran, tanya-tanya ide, lain sebagainya. Jadi kayak banyak kebuka pikirannya. Terus kalau dari aku sih, aku juga kayak sama kayak kamu, cuma nganggap YouTube ini sebagai kayak hobi aku, pelampiasan buat biar aku nggak bosan di rumah aja. Tapi aku tuh ngadain giveaway kan. Terus temen aku bilang, ini kamu bukan cuma sekedar aja loh, udah kamu ngadain. Terus gimana? Ini udah kayaknya kamu udah mulai fokus di sini kalau udah ngadain giveaway gini kan. Terus aku mikir kan, iya ya, kok aku ngadain giveaway, niat banget anjir. Aku niat banget cari subscriber kan. Terus aku paksa bagi teman-teman aku. Kayaknya sih karena aku pengennya kan jadi guru. Jadi aku sih pengennya kayak sama kayak kamu, kayak double multitasking gitu nggak sih, bisa Jadi udah lah ya sambil jadi guru gitu. Kalau aku dari aku sih gitu. Kalau bisa dua-duanya kan biasa cewek kan bisa multitasking ya. Bisa aja dong. Brenda Jedang. Kalau dari kamu sendiri, yuk kamu pengen kan kamu PGSD pastinya pengen jadi guru juga kan? Apa enggak? Apa mau jadi guru musik? Ya enggak lah, PGSD tetap PGSD. Soalnya kalau misalkan ya sepengetahuan aku aja, yang dasar-dasarnya aja itu juga kayak gitu. Oke, yuk. Jadi kita beralih ke topik lain. Kita udah bahas tentang YouTube. Siap. Bentar. Apa-apa? Kamu pengen share lagi? Kan sebelum pindah ke topik. Iya, sebelum pindah topik pembahasan. Kan openingnya kayak yang Tabeanus Sobat Nusantara. Kalau aku kan Sampurasun Baraya Sunda. Oh, coba deh. Coba perbandingannya apa? Kalau kamu kan bahasa yang daerah dulu kan? Gimana? Bahasa daerah kan? Sampurasun. Iya. Itu bahasa Sunda kan? Iya. Sampurasun. Artinya apa sih Sampurasun? Iya, aku kok nggak nanya itu ya, Sampurasun artinya. Aku cuma tahunya itu bahasa Sunda. Sebenarnya aku nggak terlalu paham artinya apa, cuman kalau misalkan di Sunda, bahasa Indonesia itu kayak udah sapaan, kayak gitu. Kan kalau di Islam, Assalamualaikum, kayak gitu kan. Oh, kayak Shalom gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus ada kan Baraya. Baraya itu artinya kayak saudara. Oh, orang semua bahasa saudara. Jadi Sampurasun, Baraya Sunda, salam keluarga Sunda. Keluarga Sunda. Oh ya, Iya, Baraya kan. Gitu ya. Kalau aku kan Tabe ya. Mungkin banyak juga sih yang sering nanyain, apa sih Tabe ya? Padahal itu sebenarnya permisi sih. Kayak Tabe ya, Tabe. Gitu aja sih. Itu bahasa daerah juga, bahasa daerah timur. Timur. Bukan dari Manado. Sebenarnya hampir sama-sama sih, yang daerah Manado, kayak Manado, Papua. Pokoknya yang daerah-daerah timur. Aku takut salah bilang daerah sih, soalnya kan Tabe itu digunain juga di Halmahera, teman-teman aku di Halmahera juga sering gunain. Jadi tuh aku terinspirasinya kenapa Tabe gitu kan. Waktu aku kan sharing, aku lebih banyak aku yang ngomongnya, astaga. Apaan sih? Nanti kamu di sesi 2 kamu pasti banyak yang ngomong. Kalau di sesi 2 pasti kamu yang akan banyak ngomong dari aku. Jadi aku tuh ngikut kayak organisasi Pernikomnas, itu Perhimpunan Mahasiswa Komputer Nasional. Terus ada kayak kegiatan-kegiatan gitu. Yeah. Terus yang dari kita tuh wilayah 10 tuh wilayahnya tuh jauh-jauh dari Manado, Palu, Gorontalo, sama gabung sama Halmahera gitu kan. Maluku Utara Halmahera. Jadi mereka yang dari Maluku Utara datang ke waktu kegiatan pertama kali itu di Gorontalo. Jadi aku sempat ikut juga di sana. Terus mereka kayak kalau mau lewat Tabe gitu. Aku kayak penasaran kan Tabe. Di Manado sih jarang sih digunain kata Tabe. Kata Tabe itu jarang. Terus Tabe ya saudara gitu kan. Wah, Tabe apa sih Tabe? Aku nanyain kan sama temen aku yang dari Maluku Utara, Tabe itu artinya permisi. Oh gitu ya. Terus aku nanyain juga ke papa aku, Pak, kata Tabe apa sih?
Oh itu kata permisi, tapi kalau udah Minahasa udah jarang digunain gitu. Tapi itu dari bahasa daerah dari wilayah timur lah. Disebutnya kan kita wilayah timur kan. Timur ya. Gitu. Jadi tabe ya. Tabe. Aku udah nggak sabar nih masuk di sesi tapi bagus loh selanjutnya. itu. Jadi boleh ya udah boleh. Ini kan sebenarnya aku pengen bahas ini di sesi pertama, tapi karena kita berdua bisa nggak ya kita berdua udah dibilang seorang YouTuber ya? Kita bisa kayaknya dibilang seorang Ya YouTuber. Bisa ya? Ada Bisa yang ya? bisa. Nanti aku kasih judul cara sukses jadi YouTuber ala apa judulnya? Cara sukses jadi YouTuber ala Ayu Sinta Bella. Oh ya yuk, aku tertarik banget sama kegiatan kamu yang sekarang kamu lakuin. Kamu udah ngerti kan maksud aku apa? Aku tertarik banget sama kegiatan KKN online kamu. Yaps. It's so different. Yay, KKN online. Oh iya, KKN online ini sih di kampus aku belum, nggak ada sih. Di Sulawesi Utara sendiri sih belum ada ya KKN online. Aku mendengarnya baru di Pulau Jawa, di Pulau kalian. Kan kebetulan kamu juga kan sedang ngelakuin KKN online. Mungkin kamu bisa sharing-sharing ke aku ataupun ke Sobat Nusantara yang pengen tahu KKN online itu di kampus kamu tuh kayak gimana. Dari perspektif kamu aja deh, maksudnya dari perspektif kampus kamu gimana? Oke. Nah, sebenarnya waktu sebelum ada COVID nih, bulan itu katanya itu kan kayak ada 17 hari pramuka dan hari pas lagi ya. Nah, tapi imbauan rektor setelah ada masa dipajukan aja, jadi pas itu bisa pilih mau jadi ini nanti masuknya ke kegiatan laporan KKN. Ngerti nggak? Masyarakatnya itu kita nggak boleh nama bawa-bawa kampus. Nggak boleh bilang KKN. Gimana? Ngelek. Kamu bisa ngulang nggak? Ngelek banget. Sekarang ada suaranya? Udah. Ini udah agak jelasan. Tadi kamu kehenti gambarnya. Kedengeran. Yuk. Yuk ulang lagi dong. Udah ada suaranya? Bisa. Bisa diulang. Udah ada suaranya? Udah. Oke, nah jadi Sobat TBH, KKN-nya itu kalau yang di kampus aku ada 2 pilihan. Mahasiswa bisa memilih. Yang pertama, kalian pencegahan COVID misalkan dalam naungan kelurahan atau BPBD. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita jadi relawan, jangan mengatasnamakan kampus. Nah, kalau misalkan yang nanti laporannya tetap masuk ke kegiatan KKN. Kayak gitu. Kalau misalkan yang kedua, yang non relawan itu, ya udah kita KKN di daerah masing-masing. Nah, kita program jadi yang wajibnya itu kayak pendataan penduduk yang datang, yang masuk, terus juga penduduk yang terkena gejala-gejala COVID. Nah, kita mendata administrasi itu kayak minta data ke RT RW kayak gitu. Nah, nanti kayak di pelaksananya itu kayak buat konten-konten, misalkan konten edukasi seperti
Ngelek. Astaga, ngelek banget. Nggak salah itu harus tembus 120 jam kegiatan KKN-nya. Kayak gitu. Itu pelaksanaannya, maksudnya 120 jam itu sebulanan apa lebih dari sebulan sih? Nah, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalkan targetan dari UPI-nya itu, Mei, 17 Mei sampai 17 itu bulan ya. Nah, tapi itu dengan waktu misalkan sehari 4 jam. Kalau misalkan waktunya lebih 8 jam per hari atau misalkan 10 jam membuat kegiatan seperti itu. Nah, itu bisa jadi berakhirnya itu tergantung kegiatan 10 jam. Nah, nanti dimasukkan ke laporannya 10 jam. Terus besoknya kita buat poster, misalkan 4 jam ditambahkan. Kayak gitu. Oh, jadi berakhirnya itu nggak akan sama. Jadi tergantung durasi konten kamu dong? Iya Jadi benar. kalau Kegiatan contohnya ya, yang kita lakukan. Aku buat video, contoh ya, aku buat video kan, bisa sampai 8 jam. Itu 8 jam itu isi gitu. Dalam durasi KKN kamu. Iya, diisi. Hebat. Buat konten gitu aja yuk. Kan kalau misalkan buat video, bener makanya. Aku juga kemarin kan sempet upload YouTube yang pelatihan angklung metode desain. Itu kan kalau nggak salah seharian sampai besok kan buat video, kita kan bikin script, syuting, terus edit video, review. Kadang kan lagi edit lagi kayak gitu kan bisa hampir 1 hari 2 hari kalau edit video. Jadi itu lebih cepat ya ke apa durasi kamu nambah gitu kan. Contohnya kan dari UPI targetnya 120 jam. Iya lebih cepat kalau kamu buat konten-konten yang kayak gitu. Iya. Mantul. Tapi menurut kamu, makanya aku juga ini udah ada 2 video. Sedih nggak atau bukan sedih sih, kayak kecewa nggak sih kamu nggak bisa ngerasain KKN reguler tahun ini karena masalah pandemi? Kelebihannya ada juga kekurangannya dari KKN ini. Kan kalau misalkan kelebihannya ya udah kita bisa buat program sendiri, terus juga kan nggak keluar tapi di rumah aja. Jadi kita lebih mengeksplor diri sendiri. Kalau misalkan kekurangannya yaitu kita jadi kurang sosialisasi, interaksi. Kan kalau misalkan reguler terjun langsung ke lapangannya kan, bisa merasakan sensasi nginep bareng sama teman-teman selama beberapa hari. Jadi mengetahui karakter, jadi sosialisasinya tinggi kan sama masyarakat. Kayak gitu, lebih kelasnya juga. Iya. Tapi untungnya aku juga udah pernah ikut mini KKN. Namanya itu P2M. Pengabdian pada masyarakat. Nah, itu waktu semester 2. Jadi di UPI itu udah ada kegiatan itu, mini KKN sebelum KKN real. Jadi udah kebayang lah. Kalau misalkan sekarang ya reguler ya gak apa-apa juga. Saya juga udah pernah merasakan walaupun cuma mini KKN-nya. Gitu. Aku batuk dong. Minum, Ben. Minum dulu. Tapi dari aku sendiri sih ngelihatnya keren nih KKN online kan, apalagi kan memanfaatkan situasi dan kondisi seperti bukan memanfaatkan karena lihat sikon juga kan, tapi keren sih, inovatif gitu kan, lebih kreatif daripada nggak ngelasain KKN sama sekali kan. Andil lagi. Iya. Soalnya kalau misalkan kita greget nih ya, misalkan KKN bulan Agustus, kan belum tentu pandemi ini kapan kan berakhirnya. Belum tentu nanti masyarakat menerima mahasiswa yang KKN-nya juga kan. Situasinya masih belum stabil sih. Iya ya. Tapi kalau contohnya kan pandemi ini, kalau kita harus berdoa banyak ya supaya pandemi ini selesai kan. Terus pas bulan Agustus ada KKN reguler, kamu mau ikut nggak? Kan udah ikut KKN online. Terus pas bulan Agustus mau ada KKN reguler, kamu ikut nggak? Ikut lagi nggak? Ya enggak lah.
wasting time. Kan udah ada kegiatan KKN sekarang. Iya ya. Udah dicetuskan dari kampusnya, udah ke KKN bulan sekarang. Oh. Paling juga bukan KKN sih, kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda itu banyak kan. Iya, iya, iya. Kalau dari kamu sendiri yang ngerasain yang susahnya itu dalam KKN online ini apa sih? Jatuh dong. Tunggu. Yang kamu rasain susah dari KKN Apa ini? ya? KKN online. Mungkin dari alur info yang dari misalkan lembaga ke mahasiswanya itu masih gimana informasinya Kurang apa tuh informasinya? benar-benar nggak paham sama sekali. Emang Sebenarnya sebelumnya jelas ada pembekalan atau pemberitahuan gitu dari kampus? ada pembahasannya juga ada secara virtual, cuman ada informasi yang masih terkendala, masih simpang siur. Gimana ya? Kayak contohnya kayak apa sih? Mendekati ke hoax ini harus gini, kayak kata ketua pelaksana. Kayak apa? Kayak apa? Halo, Yu. Ngelek. Jadi kayak kita harus informasinya. Iya, setengah. Saga Yu, ayo. Ya. Tiba-tiba keluar sendiri dong jaringan aku. Kok keluar sih? Iya, kayak gitu kalau jaringannya kagak bagus, auto keluar gitu. Bisa diulang lagi nggak? Jadi menurut kamu tuh kekurangan apa? Tapi sekarang ada kan? Ada bisa jelas. Your internet connection is unstable. Kan jaringan aku yang kagak bagus emang. Bisa diulang lagi nggak? Keresahan lagi. Aku pengen ulang keresahan kamu. Dan keresahan sih kayak tantangan kamu jalan KKN online ini. Keresahan bisa juga sih keresahan kamu deh. Kamu curhatin deh di sini, lepasin deh semuanya. Ya ampun, astaga. Wait. Keluar dong. Sumpah. Yuk, kamu di sana yuk. Ayo. Iya. Wah, aku selalu tantangannya tuh kalau buat video collab kayak gini, tantangannya tuh ini, jaringan kuno, astaga. Aku pakai jaringan seluler kan. Hah? Tapi aku pernah buat video tuh sama temenku yang ketua BEM. Ih, lancar banget, no, jaringannya. Tapi itu kita buatnya tuh jam 12 malam. Oh, mantap tuh. Waktu sepi-sepinya jam 12, iya, jadi jaringan lancar. Deh, kayaknya kalau nggak salah sampai 1:30 tuh kita buat videonya itu. Dari jam 12 sampai 1:30. Oke, yuk lanjut aja deh dari tadi. Maaf banget ya, Sobat Nusantara, soalnya jaringan aku kayak nggak siap. Jadi kayak keluar masuk, nge-lag, dan lain sebagainya. Mohon dimaklumin karena masih mahasiswa juga. Masih di-ban sama orang tua. Jadi kita lanjut aja ya. Dan kamu kan belum selesai jawab tuh tadi pertanyaan aku, tantangan terbesar kamu dalam menjalani KKN online ini apa sih? Yang mana? Keresahan kamu deh, coba kamu curhat-curhatin nih sama Sobat Nusantara.
Kalau misalkan dari informasi dari lembaga, emang sih cukup jelas, tapi itu cuman kembali lagi ke kitanya bagaimana caranya memahami informasi yang valid. Banyak informasi yang simpang siur kayak gitu, jadi kita harus valid. Nah, selain itu juga kita harus cari ide apa sih yang kita bisa lakuin dari kegiatan KKN ini kan itu kan. Nah, kita harus mikir keras gitu. Jadi aku sih kalau misalkan gitu cari referensi atau informasi-informasi yang dari Twitter. Nah, soalnya kan yang dari kan informasinya atau dari YouTube berita-berita atau yang paling itu dari WHO kan kayak gitu terkait konten kegiatan KKN-nya. Maksudnya konten tentang Kayak masalah gitu, virusnya kan? KKN maksudnya KKN. Halo, Bren. Kamu ngambil sumber gitu. Kamu sumber tentang masalah pandemi ini di Twitter. Apa gimana? Iya, jadi enggak, maksudnya sering juga cari informasi oh ini nih misalkan tentang COVID di mana lebih trending kan lebih kelihatan informasinya. Oh. Tapi banyak di sosmed yang cerita informasi tentang COVID-19 ini juga Yang hoax. enggak, maksudnya informasi yang COVID yang lebih apa? Maksudnya lebih terbaru kayak gitu. Yang valid. Karena kamu udah bahas masalah informasi data kan, dari kamu sendiri yuk, kamu kan kayak online, terus kamu kayak harus buat konten gitu kan. Terus kan kalau konten tersebut kita harus kayak seperti kita mahasiswa kan apapun sumbernya harus kita sertakan, terus yang accountable kan, yang terpercaya, yang kita kan nggak boleh sebarin hoax. Dari kamu sendiri, seperti kamu bilang tadi kan kamu cari datanya atau informasinya tuh lewat platform kayak Twitter, kayak WHO itu websitenya ya? WHO. Ya. Websitenya atau akunnya gitu kan. Dari kamu sendiri, bagaimana sih kamu memilah mana yang informasi yang benar dan mana yang informasi yang hoax? Cara kamu memilah informasi tersebut? Aku sih pilih-pilih informasinya, misalkan dari sumber yang emang benar-benar valid, terverifikasi. Nah, itu kan otomatis misal dari informasi dari instansi pemerintahan. Misalkan kan aku di Tasik ya, otomatis aku ada fanpage tentang pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah, aku bisa cari sumber data COVID terbaru yang kasus yang ada di Tasikmalaya bisa dari itu. Soalnya kan itu emang benar valid kan dari instansi fanpage pemerintahan. Nah, atau juga bisa yang dari WHO itu bisa di websitenya kayak gitu. Nah, kebetulan aku kan kemarin kakaknya kan ikut relawan dan juga non relawan. Soalnya yang relawan Kementu aku belum memenuhi jam targetnya itu kan 120 di Tasik aja. Jadi kata DPL kalau misalkan nggak mencapai target 120 jam bisa ikut atau ditambahkan dengan kegiatan non relawan yang lainnya, misalkan mencari data COVID terbaru atau misalkan ikut serta dalam pencegahan COVID kayak gitu. Nah, jadi kan aku ikut yang non relawan. Dan jadi kemarin tuh aku bikin masker. Nih aku beli maskernya, beli sendiri kan kainnya, terus dijahit juga, dibantu. Kreatif banget. Kamu buat sendiri, pakai tangan sendiri kan? Iya lah, Mbak, pakai kaki. Hand sanitizer. Hand sanitizer-nya ini dari bahan alam, yang dari daun sirih dan jeruk nipis, kayak gitu. Banget. Kita bahas yuk. Iya, makanya. Kok kamu nggak bilang sih kalau kamu buat itu, itu bagian dari KKN online kamu kan? Iya. Itu dijual apa? Kayak aku bikin bangkan gitu sih? kegiatan nih. Ya. Nah, jadi aku programnya itu di KKN itu
program pembelajaran edukasi pembuatan masker. Nah, kan aku dibagi-bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, terus juga aku kalau misalkan yang ini, aku ada lumayan banyak sih bahannya. Nah, itu juga dari teman KKN. Jadi aku dikasih, ya udah nih bahannya ada jeruk nipis sama daun sirih dikasih. Jadi tadi sore itu aku cuman bikin segini. Soalnya kan wadahnya ini, tempatnya ini kan masih jarang ya. Ada sih tapi cukup mahal. Jadi aku pakai yang adanya aja. Jadi kan tadi cuma buat tutorial buat hand sanitizer alaminya, belum dibagikan. Kalau masker sih udah siap dibagikan. Nggak, itu kamu jual apa cuma dibagi-bagiin gratis secara cuma-cuma gitu? Dibagi-bagiin secara cuma-cuma kan? Apa? Gimana? Iya. Dibagiin aja. Nanti pas laporannya itu aku bikin tutorial pembuatannya, terus juga dibagikan kayak gitu. Kamu bisa jadiin konten juga loh itu. Bisa dijadiin konten. Aku cuman bikin kontennya itu tutorial pembuatannya aja. Iya, maksud aku itu pembuatannya. Kayak tutorial buat masker dan hand sanitizer secara alami. Iya. Ini udah dari kemarin. Oh ya, buat masker kamu bisa tapi tunjukin belum nggak ke diedit aku maskernya? Nih. Maskernya itu kamu jahit pakai apa? Pakai tangan apa pakai mesin? Nah, jadi aku bikin 2 cara. Yang pertama itu yang kemarin aku live IG. Nah, aku jahit pakai tangan. Terus besoknya aku kan banyak nih. Jadi kalau misalkan yang dibuat pakai tangan dijahit pakai jarum itu cuma 1. Yang sisanya yang banyak ini pakai mesin jahit. Kayak gitu. Biar cepet juga sih. Cepet. Kalau untuk KKN online kamu tersisa berapa hari sih? Apa udah mau selesai atau masih lama? Aku nggak ngitung harinya, tapi lihat dari jam yang udah kita kerjakan. Oh iya, maksudnya jam tayang kamu udah mau capai nggak? Baru tembus 90 jam lah. Wah, debak. Baru 90 jaman. Tinggal 30 jaman lagi lah. 120 berarti targetnya ya? Ya. Debak. Tapi itu tuh baru yang kemarin kan, belum yang laporan yang bikin hand sanitizer sama maskernya. Iya, biar cepat selesai lah. Soalnya sekarang lagi musim UAS nih. UAS. Kamu tar dulu seminggu. Susah loh itu. Iya. 2 hari sih aku. Jadi yuk sekarang kamu lagi ngerjain UAS ya? Lagi UAS. Kuliah online juga ya berarti? Kalau perkuliahan udah selesai, tinggal ujian-ujian deh. Dari kamu sendiri ada nggak apa sih kayak motivation letter, bukan motivation letter sih, kayak pesan kayak gitu, kayak buat Sobat Nusantara dalam masa situasi dan kondisi seperti ini, biar tetap produktif. Dari kamu minta 1-2 katanya, bisa nggak? Biar kita menutup pembicaraan kita yang begitu nggak kerasa udah sejam lebih loh. Udah mau setengah jam lebih, anjir. Iya loh. Astaga. Iya, Nopo. Dari tadi tuh jaringan udah mau habis ternyata. Sembari menutup ngobrol bincang-bincang kita di malam hari ini. Dan aku nggak tahu nguploadnya kapan, pokoknya aku akan edit cepatnya video ini. Silakan. Semangat. Pesan deh, kesan-pesan atau apa Keluar terserah deh. Pakai masker. Selesai pandemi kita bisa mewarnai dunia lagi. Krayon ya. Pesannya semoga ya lanjut. Soalnya banyak kegiatan yang tertunda. Pokoknya semangat
walaupun pandemi, kita harus tetap produktif. Oke, terima kasih. Makasih Teh Ayu, makasih udah mampir di, aku nggak tahu sih ini podcast atau sharing session atau aku aja bingung. Channel BR Kariso. Pokoknya terima kasih udah mampir dalam V-Call atau apa sih? Aku bingung kasih namanya apa. Podcast ya? Ini jenis podcast nggak? Entahlah, mau Podcast virtual ya. Podcast nggak tahu ini apa. Bisa sih masuk kok. Sukses terus buat Teh Ayu. Teh Ayu ini juga seorang YouTuber Sobat Nusantara, jadi kalian bisa cek-cek YouTube-nya. Nanti aku taruh di link deskripsi di bawah linknya YouTube, biar langsung ke channel Teh Ayu. Bagus banget, dia bahas tentang budaya Sunda, alat musik, ada vlog juga waktu kita di Bali, tutorial-tutorial gitu. Tutorial musik Android, angklung, sama tutorial musik dari angklung. Pokoknya kreatif banget anaknya, anak PGSD yang suka musik. Ini fix idaman banget, tapi nggak tahu, kita nggak bahas pasangan soalnya, nggak bahas cinta. Nggak tahu kalau udah ada yang punya atau belum. Jadi Sobat Nusantara juga bisa cek IG-nya. IG-nya ini nanti aku taruh di sini. Tara, ini IG-nya Teh Ayu. Bisa kalian follow-follow dan kepo-kepoin. Nggak di-privat kan Teh Ayu? Apa di-privat nih? Nggak boleh loh di-privat. YouTuber nggak boleh privat akun IG. Masih abang-abang. Terus buat Teh Ayu untuk KKN online-nya, buat masker dan hand stabilizer-nya. Hand stabilizer apaan sih? Dan sukses juga buat YouTube-nya, biar semoga cepat AdSense tahun ini. Dan sukses, tetap semangat juga yuk buat ngerjain UAS-nya, kan udah sibuk-sibuk banget UAS. Makasih udah mampir. Yuk tutup pakai cara kamu nutup video kamu dong. Amin. Ya, makasih juga Brenda. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Sampurasun. Gimana? Sampurasun. Kamu yang ngomong ya. Siap, hatur nuhun sampurasun Baraya Nusantara. Tabea Sobat Nusantara, nanti kita akan ketemu lagi di video-video lainnya, dan aku bakal undang teman-teman Nusantara aku yang lain dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tabea!